Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Baik, perkenalkan nama saya YNM Azafifi dengan NIM 2014 10 10 60 dari kelas 3B, nomor absen 23. Prodi Ilmu Hukum, jurusan Ilmu Hukum dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang studi kasus saya, yaitu tentang hukum organisasi internasional, di mana dengan judul Sengketa Perbatasan Wilayah Kashmir, yaitu di mana antara India dan Pakistan. Untuk lebih jelasnya, saya akan memaparkan materi selanjutnya. Di mana sengketa ini yang sejak dari dulu masih belum ada titik terang, belum ada tentang benang merahnya, masih menjadi sengketa pada sampai saat ini. Kita beranjak dari abstrak, di mana Perserikatan Bangsa-Bangsa disingkat sebagai PBB, yaitu bahasa Inggris United Nations, disingkat UN, adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Badan ini merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa dan didirikan setelah Perang Dunia II untuk mencegah terjadinya konflik serupa. Pembentukan PBB memiliki tujuan utama, itu menjaga perdamaian dan keamanan dunia, menjadi wadah untuk menyatukan negara-negara di dunia untuk mencapai tujuan PBB. Sengketa perbatasan Kashmir sangat berpengaruh dan mengganggu di kawasan Asia Selatan, karena sengketa tersebut melibatkan dua negara besar, yaitu India dan Pakistan. Perseteruan dua negara tersebut memperebutkan wilayah Kashmir sebagai wilayah teritori ini masih terus berlanjut dan telah menarik banyak perhatian dari berbagai negara. Dalam upaya penyelesaian sengketa tersebut, sengketa perbatasan Kashmir telah menempatkan tantangan yang serius bagi analis dan juga pembuat kebijakan, sebab konflik ini berkompleks dan heterogen. Kashmir, wilayah sengketa yang terletak di kaki pegunungan Himalaya, berada di bawah pemerintahan tiga negara. Lanjut selanjutnya yaitu pendahuluan. Kehidupan masyarakat manusia negara dalam melakukan pergaulan maupun transaksi negara tidak luput dari perselisihan sengketa dalam tingkat kecil sampai tingkat serius. Sengketa antar negara merupakan sengketa yang tidak mempengaruhi kehidupan internasional, akan tetapi dapat pula merupakan sengketa yang mengancam perdamaian dan ketertiban internasional. Kita dapat mendefinisikan sengketa sebagai perselisihan mengenai masalah fakta, hukum atau politik, di mana tuntutan atau pernyataan suatu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lain. Sengketa terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Semua bentuk hubungan manusia, sosial, ekonomi, dan kekuasaan antar pribadi hingga tingkat kelompok, organisasi masyarakat, dan negara mengalami pertumbuhan, perubahan, dan konflik. Konflik timbul karena ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan itu. Karena adanya ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan, itulah yang menjadi salah satu penyebab munculnya konflik persengketaan wilayah Kashmir. Sengketa perbatasan Kashmir sangat berpengaruh dan mengganggu di kawasan Asia Selatan, karena sengketa tersebut melibatkan dua negara besar, yaitu India dan juga negara Pakistan. Perseteruan dua negara memperebutkan wilayah Kashmir sebagai wilayah teritori ini masih terus berlanjut dan telah menarik banyak perhatian dari berbagai negara dalam upaya penyelesaian sengketa tersebut. Perebutan wilayah Kashmir menjadi bagian yang juga masuk dalam kategori iridentisme. Baik, dari pendahuluan tersebut kita dapat menyimpulkan permasalahannya, itu bagaimana status wilayah Kashmir menurut hukum internasional. Lalu yang kedua itu bagaimana penyelesaian sengketa perbatasan wilayah Kashmir oleh PBB. Untuk yang pertama yaitu status wilayah sengketa Kashmir menurut hukum internasional.
Status wilayah negara terhadap pengakuan individu sebagai subjek hukum internasional tersebut berlaku untuk semua individu, tanpa membeda-bedakan asal-usul, agama, warna kulit, dan lain sebagainya memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi yang sama. Mengenai perlakuan yang sama atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi ini pada garis besarnya Iwayan Partiana mengemukakan bahwa pada hakikatnya adalah merupakan penegasan antara kepribadian dari individu sebagai subjek hukum, baik subjek hukum nasional maupun subjek hukum internasional. Terutama sekali karena persoalan hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi manusia merupakan hal yang universal tanpa mengenal batas-batas wilayah negara. Status negara-negara baru tersebut tidak harus diikuti oleh pengakuan negara-negara lain. Pengakuan dari negara lain, suatu negara tetap memiliki hak untuk mempertahankan kesatuan kemerdekaan negaranya demi mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bagi negaranya, serta untuk menegakkan kekuasaan dan kewenangan pengadilan di negaranya. Faktanya, banyak negara yang lahir dari dunia tanpa adanya pernyataan pengakuan, tetapi bukan berarti bahwa kelahiran negara baru itu ditolak oleh negara-negara lain. Batas wilayah negara tidak terpisah dengan status hukum wilayah negara itu sendiri. Wilayah negara dalam konteks pembahasan tentang batas wilayah negara, sebagaimana dimaksud oleh judul naskah ini tentunya adalah wilayah negara dalam berbagai bentuknya seperti daratan dan perairan, pendalamannya termasuk udara di atasnya, perairan teritorial, zona tambahan, dan perairan kepulauan. Secara fungsional, batas antara negara akan membagi kawasan yang bersambungan berdampingan atau berhadapan dengan kedaulatan hukum dan yurisdiksi yang berbeda. Itu tentang permasalahan yang pertama. Lalu yang kedua yaitu penyelesaian sengketa perbatasan wilayah Kashmir oleh PBB. India dan Pakistan merupakan negara yang mempunyai sejarah konflik cukup panjang. Konflik antara kedua negara tersebut tidak hanya pada konflik perebutan wilayah atas Kashmir semata, tetapi juga mengarah pada uji coba persenjataan nuklir yang dilakukan oleh kedua negara tersebut. Pada masalah sengketa Kashmir, rakyat Kashmir menginginkan agar diadakannya referendum perihal pembagian wilayah dan juga plebiscit yang diajukan oleh PBB. Hal ini menjadi dilema tersendiri bagi India. Di satu sisi, India menginginkan diadakan referendum tersebut. Tapi di sisi lain, India enggan untuk melaksanakan mengacu pada mayoritas penduduk Kashmir beragama Islam yang bertentangan dengan India yang mayoritas beragama Hindu. Perundingan dan diplomasi juga dijalankan oleh kedua belah negara dalam menyelesaikan konflik di antara mereka. Campur tangan Amerika Serikat juga masuk di dalamnya. Amerika Serikat mendesak agar India dan Pakistan tidak lagi meluncurkan senjata nuklirnya serta segera mengadakan perundingan perdamaian. Dalam menyelesaikan konflik tersebut, hal pertama yang harusnya dicapai adalah adanya kesepakatan di antara kedua negara tersebut untuk segera menyelesaikan konflik mereka melalui perundingan damai. PBB dalam mencari solusi sebagai penyelesaian masalah sengketa Kashmir lebih mengedepankan cara tanpa menggunakan kekuatan militer untuk menciptakan perdamaian dan keamanan di wilayah sengketa. Yaitu dengan konsep liberalisme dalam hal ini demokrasi lebih dikedepankan. PBB juga menegaskan pelaksanaan jajak pendapat atau referendum merupakan cara demokratis dalam menentukan status Kashmir. Pelaksanaan referendum tidak segera dilakukan dikarenakan keengganan India untuk melaksanakannya. Hal tersebut ini dapat mematahkan teori liberalisme yang menekankan peran suatu rezim internasional dengan jalan perdamaian merupakan cara yang tidak efektif dalam menyelesaikan sengketa wilayah Kashmir antara India dan Pakistan. Dengan munculnya kembali 3 kali perang besar antara India dan Pakistan, menunjukkan bahwa konsep realisme yang menggunakan jalan perang dan keamanan lebih efektif terhadap permasalahan Kashmir. Cara-cara anarki yang digunakan India dan Pakistan dilakukan agar tercipta balance of power. Melihat pada konsep realisme berlarut-larut konflik Kashmir dikarenakan adanya national interest, faktor keamanan dan show on force masing-masing negara. Ada beberapa resolusi ditawarkan untuk menyelesaikan masalah Kashmir, di antaranya adalah Simla Agreement
yang ditandatangani pada tanggal 2 Juli 1972. India-Pakistan Non-Attack Agreement yang ditandatangani tanggal 31 Desember 1988 dan Agreement between India and Pakistan on the prohibition of attack against nuclear installation and facilities atau India Pakistan Non-Attack Agreement yang disertifikasi pada Desember 1990. Resolusi yang ditetapkan oleh PBB memang menggunakan cara-cara yang damai dan lebih mengutamakan diplomasi. Dan yaitu berakhir ke hal yang terakhir, yaitu kesimpulan dan saran, di mana sengketa pembatasan wilayah Kashmir menurut hukum internasional dalam memutuskan PBB untuk mencoba pendekatan baru, yaitu dengan mengirimkan perwakilan PBB ke India dan Pakistan untuk mencari solusi yang dapat disepakati oleh kedua negara. Perwakilan PBB yang pertama yaitu Dewan Keamanan PBB yang menyarankan agar kedua negara melakukan demilitarisasi Kashmir untuk memastikan bahwa proses referendum tidak akan memihak salah satu negara. Kegagalan-kegagalan yang dialami tidak membuat PBB menyerah untuk menyelesaikan persengketaan Kashmir. Berbagai cara dilakukan kembali untuk menemukan solusi yang benar-benar disepakati oleh India dan Pakistan. Kebijakan yang dikeluarkan PBB memang menggunakan cara-cara yang damai dan lebih mengutamakan diplomasi. Solusi untuk menyelesaikan perebutan wilayah Kashmir antara India dengan Pakistan harus dilaksanakan hubungan bilateral antara kedua negara tersebut. PBB sebaiknya memberikan hak kepada India dan Pakistan atas wilayah Kashmir sesuai dengan letak wilayahnya masing-masing. Jadi tidak ada alasan bagi negara India dan Pakistan untuk saling berebut dan menguasai wilayah Kashmir secara utuh. Selain itu, PBB harus tegas dan mengambil keputusan dalam menyelesaikan konflik perebutan wilayah Kashmir. Untuk negara yang tidak mematuhi keputusan dari PBB, sebaiknya dikenakan hukum yang tegas. Baik, itu sekian dari pemaparan studi kasus hukum organisasi internasional. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam Namo Buddhaya. Terima kasih.